Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan menarik di era tahun 80-an. Partai ini tepatnya terjadi pada tahun 1985 di turnamen Hukoven WNZ yang mempertemukan antara Aleksander Beliavsky dari Ukraina melawan John Nunn dari Inggris. Selain menjadi salah satu partai terbaik era 80-an, partai ini sendiri juga merupakan salah satu partai terbaik bagi John Nunn dalam karirnya. Langsung saja kita lihat bagaimana menariknya partai ini. Dalam partai kali ini, Aleksander Beliavsky memegang buah putih dan John Nunn memegang hitam. Beliavsky memulai dengan D4 dan John Nunn membalas kuda F6. Beliavsky menjalankan C4, dibalas John Nunn G6. Persiapan fianchetto gajah. Beliavsky mengembangkan kudanya, dibalas Nunn gajah G7. Persiapan rokade. Beliavsky bermain agresif dengan mendorong pion E4, menguasai pusat. Sepintas putih menghasilkan posisi yang mengesankan. Hanya setelah 4 gerakan, putih memiliki kendali penuh atas bagian pusat papan. Setelah Nunn memainkan D6, membuka jalur diagonal gajah, Beliavsky bermain F3. Nunn kemudian melakukan rokade dan Beliavsky mengembangkan gajahnya, sedangkan Nunn mengembangkan kudanya. Putih menteri D2 sepertinya sedang merencanakan rokade panjang. Di sini mulai terlihat jelas bagaimana langkah pion F3 adalah mempersiapkan dorongan pion G4. Lalu John Nunn memainkan C5. Perhatikan posisi pion C5 dan gajah G7. Di sini gajah G7 berfungsi sebagai sniper yang menyorot diagonal panjang, sedangkan peran pion C5 adalah mengacaukan struktur pion pusat putih untuk membuka diagonal bagi gajah sniper ini. Beliavsky menolak pertukaran dan memajukan pionnya, menjadikan struktur pion menjadi tertutup. Tapi majunya pion ini jelas meninggalkan titik lemah di peta E5 yang segera dimanfaatkan dengan mendaratkan kudanya di situ. Beliavsky memainkan H3, sebuah kesalahan yang memperlemah peta G3. Segera kesalahan ini direspon Nunn dengan memainkan kudanya ke H5 dengan ide menduduki peta lemah G3, tapi putih memblokirnya dengan memundurkan gajahnya. F5, sebuah langkah tajam pada momen penting, membongkar struktur pion dan juga mengaktifkan lajur F melalui bentengnya. Pion pukul pion dan balik dipukul benteng. Beliavsky memainkan G4 bermaksud menggarpu salah satu. Benteng pukul pion. Benteng tidak dapat diambil karena ada ancaman balik skak dan menggarpu menteri. Putih memilih makan kuda dan menteri ke F8. Sebuah langkah lanjutan yang indah, membentuk formasi baterai yang memperkuat tekanan di lajur F dan juga membuat gajah menjadi aktif dengan ide ke H6. Kuda ke E4 menambah perlindungan ke gajah dan hitam memainkan gajahnya ke H6, menyerang menteri. Menteri menghindar ke C2. Nunn memainkan menterinya ke F4, sentralisasi menteri. Hitam mengabaikan bahaya pada benteng F3. Menteri hitam berani terjun ke depan dan mengambil pengaruh dengan mendominasi pusat papan. Sekarang ada ancaman gajah ke F5. Beliavsky bermain kuda E2, menyerang menteri. Benteng pukul gajah. Dengan langkah luar biasa ini, hitam menciptakan potensi pertukaran menteri untuk menjaga agar serangannya tetap hidup. Kuda pukul benteng. Kuda ke F3, skak. Raja bergeser ke D1 dan menteri ke H4 mengancam kuda. Kuda ke D3, gajah F5 melakukan pakuan ke kuda. Nunn merespon dengan menambah backup kuda dan kuda ke D2 menyerang pion C4. Pion pukul pion dan balik dipukul pion. Putih memainkan gajahnya ke G2. Kuda kali C4. Sekarang ada ancaman kuda ke E3
yang dapat menggarpu menteri. Putih merespon dengan memindahkan menterinya ke F2 dan juga mengadu menteri untuk mengurangi tekanan. Kuda E3 skak, Raja E2, Menteri C4, Gajah F3, benteng F8. Putih memainkan bentengnya ke G1, kuda C2, kemudian Raja ke D1, Gajah kali D3. Sampai di sini putih menyerah. Pertahanan putih hancur lebur. Ada ancaman dari hitam menang perwira dengan memukul benteng. Bila hitam berusaha menyelamatkan bentengnya dengan bermain benteng ke B1, maka kuda ke E3 skak, Raja ke E1, Menteri ke B4 skak, jalan satu-satunya ditutup menteri. Kuda ke C2 skak, Raja ke F2, dan menteri pukul menteri, dan putih kalah menteri. Demikianlah serunya partai antara Alexander Beliavsky dari Ukraina versus John Nunn dari Inggris di ajang turnamen Who Governs with NZ tahun 1985. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah Menteri kali B4 skak, terpaksa dipukul Raja. B kali A3 skak, Raja ke 4, dan benteng ke B4 skak mat. Dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa, kunci jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.